Ya, kita tetap bangkit berdiri. Ya, firman Tuhan mengatakan ya bahwa roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Itulah roh Tuhan yang dicurahkan pada kita. Kita percaya, katakan dengan imanmu, ku terima kuasa. Haleluya. Ku diberi kuasa. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Haleluya. Yes.
Tetap nikmati hadirat Tuhan, Dia ada di tengah-tengah kita. Dia siap untuk memberkati kita. Firman Tuhan mengatakan Dia mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Biarlah itu didapati Tuhan ada di tempat ini. Jadikan kita penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Itulah yang akan membawa kita dari kemenangan pada kemenangan, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau kita menjadikan diri kita penyembah-penyembah yang benar dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya.
menyatakan kehadiran-Mu di tengah-tengah mereka. Tuhan melihat hari ini kami lebih daripada 2 sampai 3 orang. Kami lebih daripada semua jumlah yang Kau sudah tetapkan itu untuk Kau hadir. Dan kami percaya, walaupun kami tidak melihat dengan mata ini Tuhan, tetapi iman kami berkata Engkau sudah bersama dengan kami pagi ini. Dan kalau Engkau sudah bersama dengan kami pagi ini, kami yakin dan kami percaya Tuhan memberikan sesuatu yang besar buat kami. Tuhan memberikan sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Tuhan akan memberikan sesuatu yang akan membuat kami semakin maju di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, yaitu firman-Mu sendiri yang akan membuat kami semakin dewasa. Karena itu buat hari ini semua kami yang hadir, kami boleh duduk dengan tenang untuk mendengarkan firman-Mu. Kami boleh menyimak setiap kata demi kata dari firman-Mu. Dan kami masukkan itu dalam jiwa kami, dalam roh kami, sehingga tubuh ini akan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati semua tim yang sudah melayani pagi ini. Siapapun mereka, dimanapun posisi mereka melayani, Tuhan akan memberkati mereka semua. Terima kasih. Kami siapkan diri kami untuk mendengar firman-Mu. Dan semua kita yang sudah bersama-sama berdoa, bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semua, selamat pagi. Puji Tuhan, saya senang boleh kembali melihat wajah Bapak Ibu saudara sekalian. Semua baik-baik, sehat-sehat. Amin. Iya. Ini minggu yang kedua di bulan Oktober. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah dengan cara tatap muka, ya. Di Semarang, Bapak Ibu Saudara, khususnya di Gereja Gajah Mada, kemarin terjadi sebuah informasi, atau gereja di Semarang, khususnya di Gajah Mada, memberikan informasi kepada jemaatnya kalau hari ini mereka tidak diizinkan datang ke Gajah Mada, tetapi di tempat lain diperbolehkan, di Tanah Mas dan di Puri diperbolehkan. Ya, saya juga tidak tahu apa sebabnya, tetapi yang pasti ada sesuatu, gitu kan. Kalau tidak diizinkan beribadah hari ini berarti ada sesuatu, dan saya nggak tahu sesuatu itu apa. Tapi yang pasti kita semua kalau hari ini masih boleh beribadah, masih diizinkan untuk bersama-sama datang di ibadah ini, mari kita mau ikuti benar-benar protokol yang ada. Kita harus benar-benar serius, kita harus benar-benar bekerja sama satu dengan yang lain supaya tempat ini tidak ditutup untuk kita tidak boleh bertatap muka kembali, ya. Saya tidak ingin itu terjadi, tapi saya ingin kita tetap bisa bertatap muka sampai seterusnya. Amin, Bapak Ibu. Ya, mari kita akan buka Alkitab kita dari 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Kita akan lanjutkan pembacaan kita. Minggu kemarin kita sudah membaca di ayat 24, dan minggu ini kita akan membaca di ayat yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25. Firman Tuhan pagi ini berjudul melatih diri, ya. Melatih diri. Oke. Kita akan baca 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 25. 1, 2, 3. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca ayat ini, maka kita semua tahu bahwa setiap atlet, ya, setiap atlet yang akan berlomba, ketika atlet itu sudah tahu kapan waktunya dia akan berlomba, kapan waktunya dia akan mulai bertanding, jadwalnya sudah dekat, dan mungkin saat itu dia sudah benar-benar siap untuk bertanding, maka kita tahu bersama bahwa atlet itu pasti akan melakukan latihan demi latihan setiap hari sampai ia benar-benar siap untuk melakukan sebuah pertandingan. Dan kalau dia sudah siap melakukan sebuah pertandingan, maka dia akan punya satu keyakinan, saya akan memenangkan pertandingan itu. Saudara, kenapa pagi ini berjudul, khotbahnya berjudul melatih diri? Kalau saudara membaca kembali ayat 25, ya, saya akan kembali di slide ini. Kata menguasai itu ditulis dalam bahasa yang lain dengan kata melatih.
Makanya judul pagi ini bicara tentang melatih diri. Karena memang seorang atlet dia harus terus latihan, saudara. Terus latihan, dan terus latihan. Nah, saudara, kalau ayat tadi berkata, demi sebuah mahkota yang fana, mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Maka saya bertanya kepada saudara demikian. Bagaimana halnya dengan kita? Ya, bagaimana halnya dengan saudara dan bagaimana halnya dengan diri saya sendiri? Kalau setiap atlet itu yang berlomba, mereka melatih diri mereka begitu rupa demi memenangkan sebuah pertandingan, demi sebuah hadiah yang dikatakan oleh firman Tuhan itu fana. Nah, bagaimana halnya dengan kita? Kita ini sedang sedang mengarah kepada satu kemenangan, di mana nanti kita akan memperoleh mahkota yang kekal. Mahkota yang akan kita dapat nanti itu bukan mahkota yang fana, Bapak Ibu Saudara, yang bisa hilang, yang bisa dicuri, yang nilainya bisa turun. Tapi mahkota yang akan kita dapat kelak itu adalah mahkota yang kekal. Karena itu kalau saudara membaca dari 1 Tesalonika 5 ayat 23, maka saudara akan tahu bahwa Tuhan menghendaki yang namanya roh, jiwa, dan tubuh kita itu benar-benar sempurna. Nah, di dunia inilah saudara, kita ini harus terus belajar untuk menyempurnakan roh kita, jiwa kita, tubuh kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tujuan daripada firman Tuhan pagi ini adalah kita harus mampu mengatasi yang namanya problem diri. Kenapa saya katakan problem diri? Karena masing-masing kita ini punya, tadi yang saya katakan roh. Semua kita ini manusia roh. Semua kita manusia berjiwa, dan kita juga punya tubuh. Siapa di sini yang berani berkata bahwa roh saya itu setiap hari selalu membara, selalu terus menyala-nyala bagi Tuhan? Terkadang roh kita bisa up and down, saudara. Terkadang kita bisa benar-benar rindu sama Tuhan, roh kita. Tapi terkadang kita bisa rasanya aduh. Apalagi dengan situasi pandemik seperti ini, saudara, kita mungkin mempertanyakan di mana sih Tuhan itu? Kok Tuhan seperti ini? Mungkin itu kita tanyakan. Sempat terjadi dalam roh kita bertanya-tanya. Itu menunjukkan bahwa kita ini masih punya problem. Jiwa kita, perasaan kita, kehendak kita, pikiran kita bisa masih salah dengan Tuhan. Apalagi tubuh ini, seringkali tubuh kita kepinginnya di rumah, sudah nyaman 6 bulan tidak ibadah, maka ketika sudah dibuka rasanya bangun pagi kembali, datang harus mandi, kemudian nyiapkan kolektor lagi. Aduh, rasanya tubuh ini mulai harus adaptasi kembali. Kalau itu terjadi dalam diri kita, berarti kita masih punya problem. Karena itu kita harus tahu, kita hari ini mendengar, kita harus mampu mengatasi yang namanya problem diri. Problem itu apa? Masalah, persoalan. Dan masing-masing kita ini masih ada problem, ya harusnya problem yang masih harus dimenangkan, yaitu problem jiwa, problem tubuh, problem roh. Itu harus bisa kita menangkan. Nah, saya mau kasih tahu saudara, ada beberapa contoh. Lihat ini. Saudara kenal siapa Daud? Pasti tahu, bukan kenal dalam arti kata kenal seperti hanya saudara kenal saya, tapi saudara tahu siapa Daud. Daud orang yang luar biasa. Tapi lihat, Daud pernah punya, dia pernah ada problem. Problem apa itu? Mengatasi masalah seksual terhadap Bathsheba. Satu kali Daud jalan-jalan di loteng, dia lihat ada perempuan yang sedang mandi. Dia punya nih problem. Dia tergoda, jiwanya tergoda, tubuhnya tergoda.
Daud tuh saudara, dia pernah ngalami problem, tapi dia gagal, nggak bisa menahan hasratnya. Dia ambil Batseba, dia tidur dengan Batseba. Lihat siapa lagi? Musa. Musa dikatakan seorang pemimpin yang luar biasa, tapi dia pun pernah punya yang namanya problem. Apa problemnya Musa? Mengatasi masalah ketidakpercayaan dan ketidaktaatan yang sepenuh kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Musa, Musa, kalau orang Israel ingin minta air, kamu hanya cuma bicara kepada gunung batu itu, maka gunung batu itu akan mengeluarkan air. Tapi Musa enggak begitu saudara. Musa dengar firman. Musa mendatangi gunung batu yang Tuhan suruh, tapi Musa enggak berkata-kata kepada gunung batu itu. Musa ambil tongkatnya dan Musa pukul gunung batu itu, maka gunung itu tetap mengeluarkan air. Dan Tuhan berkata kepada Musa, kamu sudah melanggar kekudusanku, kamu nggak menghormati aku di depan seluruh Israel. Musa punya problem. Abraham, Ishak pun pernah punya problem. Apa? Mengatasi rasa takut. Istri Abraham seorang yang cantik, istrinya Ishak juga seorang wanita yang cantik. Mereka pergi ke luar daerah dan mereka waktu itu sedang benar-benar butuh sesuatu di daerah itu. Lalu Abraham dan Ishak, ya memang dua ini beda zaman ya, karena Abraham adalah ayah daripada siapa saudara? Ishak. Ishak ini anaknya Abraham. Mereka kok bisa sama-sama minta supaya istrinya itu berbohong? Karena apa? Takut dibunuh. Mereka ini takut jiwa mereka hilang, tubuh mereka, nyawa mereka melayang, takut, makanya disuruh berbohong istrinya. Nanti kamu bilang aja kalau kita ini bersaudara. Ya, Abraham dan Ishak pun pernah punya problem itu. Siapa lagi saudara? Lihat, Petrus pernah juga punya problem, takut mengakui sebagai murid Yesus. Takut apa? Dibunuh juga. Takut ditangkap, takut dibunuh. Rasul Barnabas pernah juga punya ada problem, berlaku munafik karena ikut arus. Lihat, orang-orang ini bukan orang-orang sembarangan Bapak Ibu. Nama-nama tadi yang kita sebut satu-satu itu bukan orang-orang yang sembarangan. Mereka semua bisa kita lihat punya problem. Ada yang problem tubuh, ada yang problem jiwa, ada yang problem roh, nggak menghormati Tuhan. Nah, lihat saudara, kita ini harus benar-benar sadar. Kita ini masih terus harus melatih diri kita. Karena kecenderungan manusia itu mudah berubah saat hidupnya mulai lebih baik daripada sebelumnya. Coba saudara renungkan baik-baik. Kalau andai kata kita ini semua ya, semua kita ini hidupnya pas-pasan. Semua kita ini hidupnya sangat sederhana. Coba, saudara akan ibadah, Anda akan berdoa, Anda akan ngikut Tuhan itu dengan, aduh rasanya tuh sungguh-sungguh banget. Tapi coba mulai kalau sudah ekonominya diberkati oleh Tuhan, kita mulai punya mobil, meningkat, kita mulai punya rumahnya tetap. Oh, ekonomi kita bertambah lebih lagi. Saya mau tanya, kecenderungannya sama atau berubah? Tadinya waktu Anda jadi orang yang sederhana, sama Tuhan itu begitu luar biasa. Tapi mulai saudara, Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Saya mau tanya, kecenderungannya sama atau berubah? Bapak Ibu, kecenderungan semua orang pasti akan berubah. Kebanyakan ya. Ada yang tidak, betul. Tapi kecenderungan manusia itu mudah berubah. Posisinya mulai baik, ekonominya mulai baik, pekerjaannya mulai baik, pelayanannya mulai dipercaya lebih lagi. Mulai ada problem dalam jiwanya.
Karena itu mari kita harus bisa mengatasi semua itu. Dengan apa? Kita akan baca Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Buka Alkitab saudara di Injil Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Lukas 18, saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Tuhan ingin kita tahu sebuah fakta, bahwa ada beberapa orang, tidak semua, ya, beberapa orang yang menganggap diri benar dan yang memandang rendah semua orang. Ini Tuhan bilang ya, beberapa orang. Tuhan tahu. Masih saja ada orang-orang tertentu, oknum-oknum tertentu, beberapa orang tertentu yang punya kecenderungan begini, memandang rendah orang lain, nganggap dirinya benar. Nah, masalahnya saudara, beberapa orang itu ada di gereja, pergi ke bait Allah, ada di rumah Allah. Itu berarti beberapa orang itu nggak jauh dari kita, bersama dengan kita, duduk dengan kita, berkomunikasi dengan kita. Kita kenal mereka, mereka kenal kita, saling kenal satu dengan yang lain. Tapi beberapa orang itu punya kecenderungan dua hal ini, menganggap dirinya benar dan memandang rendah orang lain. Siapa orang ini yang Tuhan umpamakan? Tuhan umpamakan dengan orang Farisi. Waduh saudara, Tuhan kasih tahu, ada dua orang yang pergi ke bait Allah, satunya orang Farisi, satunya pemungut cukai. Mereka berdua datang ke bait Allah untuk berdoa. Berarti dua-dua orang ini orang yang kenal akan Tuhan, tahu akan Tuhan, butuh akan Tuhan, makanya berdoa. Tapi masalahnya satu kelompok ini orang Farisi. Siapa orang Farisi? Orang Farisi adalah orang yang bisa disebut pengajar. Mereka adalah orang yang ahli dalam hukum Taurat. Mereka melakukan peraturan-peraturan hukum Taurat dengan cermat. Berarti kesimpulan kita berkata orang Farisi ini adalah orang yang tahu detail-detail kebenaran Taurat dilakukan dengan cermat, saudara. Kalau kembali kepada zaman sekarang, itu kan zaman waktu dulu ya, orang Farisi. Kalau zaman sekarang, saudara, orang Farisi itu siapa? Mereka itu siapa? Yang duduk bersama dengan saudara dan dengan saya itu siapa? Yang kita kenal dan yang kenal dengan kita itu siapa? Waktu saya merenungkan, saudara, Farisi zaman sekarang itu adalah mereka yang tahu dan melakukan kebenaran firman, tapi sombong.
Ingat ya Bapak Ibu, tahu kebenaran, melakukan kebenaran, tapi sombong. Sombongnya gimana? Karena merasa aku melakukan ini karena aku bisa hidup kudus karena aku bisa jadi orang yang seperti ini karena aku. Lupa ada Roh Kudus. Lupa ada Roh Kudus yang memampukan, yang mengingatkan, yang mengajar, yang memberitahu. Coba saudara baca Yohanes 14 ayat 26. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Pasal 16 ayat 13. Pasal 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Mereka orang-orang yang seperti ini tuh lupa, Bapak Ibu, bahwa ada Roh Kudus yang bisa memampukan kita untuk terus ingat firman, yang kemudian bertobat melakukan firman. Lihat Bapak Ibu, Tuhan kasih tahu kita nggak boleh seperti orang Farisi yang menganggap diri kita ini benar karena usaha sendiri, lalu yang lain dipandang rendah. Orang kayak gitu Tuhan katakan orang itu sombong, merasa bahwa dirinya bisa melakukan semua firman, semua kebenaran karena mungkin sudah dari kecil jadi orang Kristen. Mungkin karena lahir dari keluarga pendeta, mungkin karena lahir dari keluarga pelayan Tuhan, dari mulai buyutnya sampai dia, wah makanya dia bilang aku bisa begini karena nenek moyangku, karena ajaran papa mamaku. Lupa kalau semua ini kalau dia bisa itu karena Roh Kudus yang memampukan. Karena itu bagaimana solusinya sekarang? Agar kita mampu mengatasi problem diri, saudara. Ya. Nah ini, melakukan kebenaran tapi sombong. Nah bagaimana solusinya agar kita mampu mengatasi problem diri? Problem roh, jiwa, dan tubuh yang masih belum konsisten. Gimana caranya? Cuma satu saja saya berikan kepada saudara. Saudara dan saya, kita semua harus apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Gak ada cara lain. Kita semua harus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan itu berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali. Saya perlu merendahkan diri saya di hadapan Tuhan, perlu. Bapak Ibu, perlu. Kita semua harus setiap hari merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena kita harus tahu bahwa Allah lah yang membenarkan kita melalui korban Yesus. Kita bisa dibenarkan, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa duduk menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hidup kita boleh terus meningkat dalam hal yang rohani. Ingat, itu semua dimulai dari karya Yesus. Itu semua karena Allah yang membenarkan kita. Kalau Allah gak membenarkan kita, kita gak akan bisa. Gak akan bisa seperti ini. Karena itu ingat, jangan merasa diri saudara benar karena Anda sendiri yang melakukan kebenaran itu. Dan merendahkan diri itu harus dilakukan setiap saat, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja. Gimana caranya saudara kita bisa merendahkan diri? Coba, apakah orang yang bungkuk-bungkuk, anggun-anggun kepada saudara itu orang yang merendahkan dirinya?
Orang yang merendahkan diri menurut Alkitab, mari kita akan baca Matius 18 ayat yang keempat. Matius 18 ayat yang keempat. Ya. Ayat ini berkata, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Gimana cara kita merendahkan diri, saudara? Kita harus menjadi seperti anak kecil. Kata anak kecil dalam bahasa yang lain disebut bayi. Bukan bayi yang baru jebrol, bukan. Tapi bayi yang kalau kita taruh, anak-anak yang kalau kita taruh itu di lantai, mereka bisa mulai jalan merembet-merembet. Itu kira-kira usia berapa Bapak Ibu? Satu tahunan, ya kan? Coba saya mau tanya kepada saudara ya. Satu kali dalam sebuah ruangan, ada anak bayi seorang profesor ditaruh di ruangan itu. Lalu kemudian datang anak bayi dari seorang pengusaha. Tadi profesor ini pengusaha, berarti orang kaya. Lalu ada seorang yang datang membawa bayinya dari gereja. Dia pendeta, anak pendeta dibawa. Lalu yang lain mulai dibawa masuk, terjadilah banyak bayi-bayi di dalam ruangan itu. Kalau bayi-bayi itu bisa berangkang, saya mau tanya, mereka berangkangnya cari enggak? Bayi yang sama dengan dia, artinya, oh kamu dari mana? Oh saya dari keluarga pendeta, kumpul sama keluarga pendeta gitu. Oh kamu dari keluarga mana? Orang kaya, kumpul sama orang kaya gitu. Oh kamu dari keluarga mana? Profesor, kumpul dengan orang-orang pandai. Tidak, bayi tidak akan begitu, betul tidak saudara? Ketika bayi itu dikumpulkan bersama-sama dan mereka bisa saling melihat satu dengan yang lain, mereka cuma tertawa. Lalu mereka mulai berangkang mendekati yang lain, berbaurlah mereka. Tidak peduli itu dari keluarga profesor, nggak peduli itu dari keluarga hamba Tuhan, nggak peduli itu dari keluarga orang kaya atau orang yang sederhana. Kalau bayi itu bersama-sama berkumpul dalam ruangan itu, bayi-bayi itu akan berbaur satu dengan yang lain. Tidak ada bayi itu memandang rendah yang lain. Nggak ada bayi itu ketika dikumpulkan merasa dirinya paling pintar, dirinya paling kaya, dirinya paling rohani, nggak ada. Tapi coba, kalau yang kumpul dalam ruangan itu profesornya sendiri datang. Yang kumpul dalam ruangan itu adalah pengusahanya sendiri datang, pendetanya sendiri datang, orang yang sederhana datang. Pokoknya semua orang dari latar belakang yang berbeda-beda kumpul dalam satu ruangan. Saya mau tanya, bisa nggak berbaur? Bisa nggak kemudian kita nggak merasa diri kita orang pinter? Bisa nggak kita nggak merasa diri kita orang yang kaya, orang yang punya pengaruh, orang yang paling rohani? Bisa nggak begitu? Pertanyaan kita adalah, kita akan sulit. Karena kecenderungan kita memandang siapa saya, siapa dia. Itu loh saudara. Makanya Tuhan bilang, kalau kita merendahkan diri seperti anak kecil, kita tidak akan pernah memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Kita merasa bahwa kita ini sama, merasakan hal yang sama, sebagai orang yang sama-sama sudah dibenarkan oleh Tuhan. Bukan karena kebenaran kita yang kemudian kita, bukan karena kemampuan dan kecakapan kita lalu membuat kita merasa lebih hebat daripada orang lain. Tidak. Karena itu jangan pernah saudara, di dalam sebuah kumpulan gereja kemudian terjadi yang namanya perbedaan demi perbedaan yang muncul. Kelompokisme yang muncul itu terjadi di gereja di Korintus. Yang satu bilang aku kelompoknya Apolos, yang satu bilang aku kelompoknya Paulus, yang satunya bilang aku kelompoknya ini, aku kelompoknya itu. Paulus berkata kita nggak boleh begitu. Kita ini satu. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingatkan, jadilah seperti anak kecil. Mungkin sudah bilang, aduh, aku sudah sekian lama hidup sebagai orang Kristen, aku kalau jadi seperti anak kecil lagi, susah. Oke. Kalau Anda merasa dirimu sukar, Anda harus meremukkan dirimu dengan berpuasa.
Minta Tuhan, tolong aku Tuhan, supaya aku bisa tidak memandang rendah orang lain. Aku bisa sama-sama melihat saudaraku itu sama dengan aku, meskipun dia beda levelnya dengan saya, beda posisinya dengan saya, tapi aku mau melihat itu sebagai satu hal yang sama. Ingat loh saudara, di sorga itu nggak ada kelompok-kelompok, klaster-klaster, nggak ada. Betul di sorga ada tingkatan yang namanya halaman, ruangan suci, dan ruangan maha suci. Tapi kalau sudah masuk di halaman, nggak ada klaster orang kaya, halamannya sendiri, klaster pengusaha, halamannya sendiri, klaster rohaniwan, halamannya sendiri, nggak ada. Semua sama. Semua di hadapan Tuhan sama. Makanya jangan memandang. Nah, kalau itu terjadi, mari kita mau melatih diri kita. Ingat bahwa ya pertandingan kita itu belum berakhir. Maka latihlah diri kita setiap hari. Latih diri kita setiap hari. Untuk apa? Untuk kita merendahkan diri. Nah, karena itu aplikasinya apa saudara? Mari sama-sama baca aplikasinya. 2, 3, kita harus bisa setiap kali berlatih merendahkan diri dengan menjadi seperti anak kecil atau bayi. Sebab yang merendahkan diri akan Tuhan tinggikan. Dan Tuhan bilang, kamu layak loh masuk kerajaan surga kalau kamu jadi seperti anak kecil. Mari pagi ini saya mau ingin saudara semua kembali. Kita sedang meraih sebuah kemenangan dengan mahkota yang tidak fana. Tapi hari ini kita mulai kembali melatih diri kita, terus merendahkan diri. Setuju Bapak Ibu? Mari merendahkan diri, terus merendahkan diri kita. Jadi seperti bayi yang melihat orang lain, yang punya perasaan tentang orang lain itu sama dengan kita, sehingga kita bisa mudah bergaul tanpa melihat siapa diri kita. Enggak seperti pemungut cukai, enggak seperti orang Farisi terhadap pemungut cukai yang nuding, enggak kayak orang itu, aku lebih baik, enggak kayak orang itu. Jangan saudara. Mari kita akan nyanyikan pujian kita. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Saya ingin nyanyikan lagu ini sebagai lagu doa kita bersama-sama. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini.
membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita merasa kalau kita sampai di level ini, maka kita merasa itu karena saya, itu karena kemampuanku dalam mentaati firman Tuhan. Bukan. Roh Kudus yang memampukan saudara. Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kita bertobat kembali. Roh Kudus yang selalu mengajar kita untuk kembali kepada firman-Nya. Bukan karena kita. Karena itu mari kita sama-sama menyadari, Tuhan, biar aku merendahkan diriku sama seperti seorang anak kecil yang tidak memandang satu dengan yang lain berbeda. Aku tidak mau memandang diriku punya sesuatu yang kemudian membawa aku harus memandang rendah orang lain. Mari saudara, kita mau berkata, Tuhan, pulihkan aku dalam sisa hidupku ini yang kita tidak tahu kapan kita akan berakhir. Tapi pertandingan ini masih ada. Pertandingan ini masih ada, dan kita harus terus melatih diri kita, melatih diri kita, melatih diri kita untuk kita seperti anak kecil merendahkan diri, berseru kepada Tuhan. Pagi ini mari Bapak Ibu katakan, Tuhan, pulihkan aku. Pulihkan aku, Tuhan. Bersama-sama kita nyanyikan. Pulihkan aku, Tuhan, dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus harus melatih diri kami, karena pertandingan itu masih ada di depan kami. Kami harus terus melatih diri kami untuk terus merendahkan diri seperti seorang anak kecil yang tidak memandang yang lain berbeda, sekalipun dari latar belakang yang berbeda, tapi mereka bisa punya pandangan yang sama, punya perasaan yang sama,
Biar itu pun ada dalam jemaat-Mu di tempat ini. Tidak ada seorang pun di sini Tuhan yang menganggap dirinya benar dan yang memandang rendah orang lain. Tapi mari kami semua boleh bersama-sama seperti anak kecil, seperti bayi yang terus merendahkan diri di hadapan Tuhan, yang menyadari bahwa kami kalau bisa sampai hari ini itu semua karena Engkau, karena pekerja Roh Kudus yang terus mengingatkan kami, mengajar kami. Terima kasih, berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi ini. Dan sekarang saudara, mari kita mau angkat persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan ini di hadapan Engkau. Nilai yang kami berikan kepada Engkau tidaklah seberapa dibandingkan dengan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Tapi kami rela memberi. Kami mengasihi Tuhan. Kami memberi bukan dengan terpaksa, tapi kami memberi karena cinta kami, kasih kami kepada Tuhan. Karena itu berkatilah setiap tangan-tangan yang sebentar akan memberi, dan berkatilah keuangan kami Tuhan, gereja ini, biar semuanya dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau berkati bendahara gereja kami, beri kepada mereka semua kesehatan dan kekuatan, hikmat daripada Tuhan ada dalam hidup mereka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk lebih dulu Bapak Ibu. Sebelum kita pulang, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa kalau Bapak Ibu Saudara ingin datang ibadah, ya, kita ini sudah punya nomor WA khusus. Kemudian kita juga sudah membuka hari khusus beberapa hari untuk mendaftar. Jadi saya berharap Bapak Ibu benar-benar mendaftar, bukan membooking atau bukan ngecup. Ya. Tahu yang ngecup ya? Ngomong sama Mbak Ning, aku ngecup ya minggu depan. Ya, itu bukan caranya saudara. Tapi kita harus mendaftar. Karena itu saya mau katakan kepada Mbak Ning atau kepada petugas yang mendaftar, kalau belum dibuka pendaftarannya pada hari Selasa, jangan diterima. Ya, Mbak Ning ya, atau Pak Budi ya. Jadi walaupun sudah ngecup, jangan diterima. Bilang aja maaf, pendaftaran belum dibuka, silakan daftar hari Selasa. Kita daftar Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai Sabtu siang. Ya, Sabtu siang. Ya. Karena itu, saudara perhatikan kita harus mendaftar di nomor ini ya, 089 8910 5588. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi tolong mendaftar dengan baik. Oke, kita akan berdiri bersama-sama, kita akan terima doa berkat. Nanti langsung bisa menyerahkan persembahan di depan dan saudara bisa langsung pulang. Ya. Oke, kita akan nyanyikan pujian kita, segala pujian, hormat dan syukur. Aku
kami, pemerintahan negara ini, presiden sampai dengan menteri-menteri dan sampai dengan jajaran RT RW yang ada di bawah. Kiranya turun berkat-Mu atas mereka semua. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara, pulanglah dengan membawa berkat dari Bapa kita yang ada di sorga, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepada engkau damai sejahteranya. Terima berkatnya dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pulang. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.